Karena pada makom tertentu ada golongan manusia yang seluruh hidupnya hanyalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keinginan untuk berdoa ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Robi Darwis. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah. Mau tanya Syekh, bagaimana kedudukan doa? Karena kalau berdoa pasti ada tersirat keinginan, terutama keinginan dunia. Mohon penjelasannya. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Memang sulit menurut aku mengurai tentang doa ini. Para sahabat semua, pengertian doa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memuat harapan atau permintaan dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian doa menurut Islam adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian doa ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dituturkan oleh Imam Hafiz Ibnu Hajar dari Imam At-Tabi'i dalam kitab Fathul Bari. Para sahabat semua, manusia memang diwajibkan untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara doa-doa tersebut ada doa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni doa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah doa yang tidak lagi ada pada keinginan terhadap urusan duniawi, tetapi mulai ke arah keinginan ruhani. Sebuah doa yang bersifat batiniah, sebuah doa untuk urusan batiniah kita dan bukan untuk urusan duniawi. Itulah doa yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan di dalam hadis qudsi, apabila seorang hambaku mendekat dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Apabila ia mendekatiku satu jengkal, aku akan mendekatinya satu hasta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu adalah kondisi doa yang bersifat batiniah. Jadi selain doa itu adalah pengakuan kebutuhan atas pertolongannya, maka doa itu sendiri adalah perwujudan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah cara manusia menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Sang Pencipta. Sebuah doa yang diucapkan dari mulut, diterima oleh akal, dan dibenarkan oleh hati, maka saat itulah terlihat hakikat manusia seutuhnya. Maka manusia seutuhnya adalah manusia yang mengetahui siapa dirinya dan dari mana asalnya. Jadi jika kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapa aku? Maka aku adalah kelengkapan lahir dan batin manusia. Sesungguhnya tubuh ini adalah casing saja. Manusia hanya berasal dari tetesan air, lalu segumpal darah, lalu terbentuk tulang dan daging dan seterusnya, sampai akhirnya tumbuh menjadi seperti kita sekarang ini. Dan semua itu tidak akan bisa berlangsung tanpa ada sisi batiniah yang melengkapi, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya ke dalam jasad kita. Perjalanan hiduplah yang menjadikan banyak ragam dalam kehidupan, sehingga ada perbedaan profesi, agama, dan sebagainya. Dan itulah salah satu sebab manusia memerlukan untuk berdoa, yang bertujuan kita tidak lain untuk kembali kepada hakikatnya, sebuah entitas yang lebih besar yang ada di luar kondisi kita di dunia ini. Para sahabat semua, aku pun mengakui adanya doa-doa yang merujuk pada permintaan-permintaan duniawi, dan ini pun sudah aku share di dalam beberapa konten. Silahkan bisa disimak video ini, sebuah konsep doa di mana
doa ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Para sahabat semua, masih banyak orang yang menjadikan doa sebagai hak daripada kewajiban. Lalu bagaimanakah dengan kita? Karena pada makom tertentu ada golongan manusia yang seluruh hidupnya hanyalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya sekarang ini. Karena beliau sudah sangat bersyukur, sudah diberikan kesempatan untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya secara lahiriah, dan ini akan menunjang pada kemuliaan ruhaninya tanpa memandang status lahiriahnya. Tanpa sadar saat itu kita akan masuk dalam sifat ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Ketunggalan sifat inilah sebenarnya doa yang selalu berjalan di kehidupan kita ini tanpa harus selalu kita mengucapkan. Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan bagi orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya, itu adalah gambaran orang-orang yang sombong. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Para sahabat semua, dengan memahami sifat-sifat Allah, maka tiada lagi kesombongan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi terkadang seseorang merasa sombong karena doanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah hakikat doa yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.